Saya Rudi Sabar M. Syahan, Kepala Bapeda Kabupaten Samosir, atas nama pemerintah Kabupaten Samosir, menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Samosir telah melakukan kerjasama dengan Universitas Katolik Parahyangan Bandung sejak tahun 2013 yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam konteks akademik. Salah satu bentuk kegiatan penelitian yang dilakukan adalah penyusunan skripsi mahasiswa tingkat akhir dari program studi arsitektur Fakultas Teknik, yaitu tentang permukiman di kawasan Danau Toba. Diharapkan hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan dan tentunya dapat menjadi publikasi positif bagi kawasan Danau Toba, khususnya bagi pemerintah Kabupaten Samosir. Harapan kami, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat agar terus-menerus dilakukan di masa-masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Horas, horas, horas. Saya Mangandar Situmorang, Rektor Universitas Katolik Parahyangan. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan selamat kepada para mahasiswa pemenang Skripsi Award Program Studi Arsitektur Unpar. Terima kasih juga karena sudah menjadikan Geopark Kaldera Toba, khususnya Kabupaten Samosir, sebagai objek studi, bahan penelitian, dan juga skripsi sebagai tugas akhir dalam proses penyelesaian studi Anda. Terima kasih kepada para dosen pembimbing, kepada Dewan Juri, dan juga kepada pimpinan program studi arsitektur Fakultas Teknik Unpar. Pemerintah daerah Kabupaten Samosir, terima kasih untuk kolaborasi selama ini dan berharap kerjasama selama ini juga bisa kita lanjutkan. Selamat untuk para pemenang Skripsi Award. Selamat datang di ruang SA1. Perkenalkan lagi, nama saya Maristella Joan yang akan memandu acara di ruangan ini. SA1 ini juga dilengkapi dengan operator kita, yaitu Daniel. Ruang SA1 ini dihadiri oleh Bapak Muhammad Mukofa sebagai pengulas, serta Bapak Hartanto Budiono dan Bapak Enrico Nirwan sebagai moderator. Kita langsung saja mulai dengan presenter yang pertama. Jessi Sonia Jaya dengan judul makalah Karakteristik Permukiman Batak Toba sebagai Desa Wisata. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, saya Jessi akan mempresentasikan skripsi dan judul Karakteristik Arsitektur Permukiman Batak Toba sebagai Desa Wisata. Latar belakang penelitian ini yaitu yang pertama, kawasan Toba menjadi destinasi wisata prioritas. Yang kedua, kerjasama Pemda Samosir dengan Unpar. Yang ketiga, adanya potensi daerah Kampung Banjargunung itu sendiri. Pertanyaan penelitiannya, apa saja karakteristik permukiman Batak Toba di Kampung Banjargunung yang mendukung aspek desa wisata? Bagaimana potensi dan permasalahan arsitektur dalam pengembangan desa wisata di Kampung Banjargunung? Landasan teori yang digunakan terdapat 3 poin yang membahas mengenai konsep permukiman dalam buku Ekistics, terus permukiman Batak Toba dalam buku Arsitektur Tradisional Daerah Sumatera Utara, dan konsep desa wisata dalam buku Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata. Kampung Banjargunung dengan luas 4.700 meter persegi merupakan satu dari 3 kampung yang berada di Dusun Huta Balian yang menjadi bagian dari Desa Cianjur Mula-Mula. Walaupun tidak berada di Pulau Samosir, Kampung Banjargunung tetap menjadi bagian dari Kabupaten Samosir di Sumatera Utara. Tata masa pada Kampung Banjargunung memiliki 2 banjar yang saling berhadapan
dan terdiri dari 20 tempat tinggal, 1 poskesdes, dan 1 rumah belajar Cianjur Mula-Mula. Terdapat 11 bangunan tradisional pada Kampung Banjargunung yang dominan di sisi timur laut, yaitu sebanyak 8 bangunan, dan sisi barat daya sebanyak 3 bangunan. Tidak terdapat sopo pada kampung ini. Tata masa bangunan di Kampung Banjargunung, yang pertama itu prinsip berbanjar 2. Jadi tata letak bangunan modern dan tradisional dalam kampung ini membentuk 2 banjar, sehingga prinsip berbanjar 2 ini masih diterapkan dan tetap terdapat alaman di tengah perkampungan untuk melakukan aktivitas bersama. Yang kedua, prinsip saling berhadapan tetap diterapkan juga, namun terdapat 2 bangunan baru yang tidak mengikuti prinsip, dan tidak terdapat juga sopo. Digantikan menjadi jabu bolon karena kebutuhan akan tempat tinggal dan kebutuhan lumbung padi dapat diletakkan di dapur. Yang ketiga, rumah hunian raja. Rumah raja di kampung terletak jauh dari gerbang. Hal ini agar ketua adat menjadi yang paling aman jika ada serangan. Dan ada penduduk lain yang rumahnya di dekat gerbang sehingga dapat melindungi. Orientasi Kampung Banjargunung ke arah timur laut dan barat daya, namun akses gerbang masuk berasal dari arah selatan. Orientasi ini sedikit berbeda dengan prinsip karena menyesuaikan dengan kontur tanah. Tujuannya itu untuk menghindari sinar matahari langsung ke rumah. Yang kedua itu orientasi bangunannya tetap tegak lurus dan orientasi kampung sesuai dengan prinsipnya. Zonasinya pada zaman dahulu permukiman bersifat privat, namun sekarang masyarakat sudah tidak primitif sehingga ada hubungan sosial dalam kampung sehingga bersifat terbuka. Zona privat hanya terdapat pada tiap rumahnya saja. Apalagi dengan title-nya sebagai desa wisata, Kampung Banjargunung menjadi lebih terbuka untuk umum. Terdapat benteng, batu, dan batu gerbang masuk pada Kampung Banjargunung. Hal ini sudah tidak berfungsi lagi, melainkan hanya sebagai simbol. Dan juga terdapat lesung batu sebagai elemen pembentuk ruang yang sampai saat ini masih fungsional karena sebagai kebutuhan dapur untuk menumbuk padi. Terdapat 2 tipologi rumah adat Batak Toba di dalam Kampung Banjargunung, yaitu rumah adat Akola sebanyak 5 bangunan dan Situlubea sebanyak 6 bangunan. Terdapat juga bangunan modern, yaitu sebanyak 11 bangunan. Selain itu juga ada bangunan modern tambahan di belakang rumah adat, itu sebagai tambahan kebutuhan dapur dan kamar mandi. Tata ruang dalamnya, semua bangunan tradisional Kampung Banjargunung telah merubah tatanan ruang dalamnya. Jabu bolon kini dihuni oleh 1 keluarga saja, yang tadinya dihuni oleh beberapa keluarga, sehingga ruang dalamnya menjadi luas untuk ruang tamu dan disekat sedikit untuk bagian kamar. Dan bangunan tambahan yang tadi ada digunakan sebagai kamar mandi dan dapurnya. Berikut foto-foto dari ruang dalam Jabu Bolon saat ini. Perubahan kegiatan masyarakat berpengaruh kepada perubahan karakteristik permukiman Batak Toba yang asli. Pada awalnya semua kegiatannya bertani dan beternak, namun sekarang ada yang menjadi pengelola guest house dan juga mengurus kepariwisataan, sehingga perlu merombak ruang-ruang dalam rumahnya maupun di kampung tersebut untuk mencukupi kapasitas. Selain itu, hasil panen bukan lagi penghasilan utama, sehingga sopo yang tadinya ada ditiadakan dan diganti menjadi jabu bolon. Daya tarik wisatanya terdapat rumah belajar Cianjur Mula-Mula dan rumah adat Batak Toba di dalam Kampung Banjargunung. Untuk di sekitar Kampung Banjargunung terdapat mata air terjun, makam si Raja Batak, dan perbukitan di sekitar kampung. Untuk menuju Kampung Banjargunung diperlukan usaha yang cukup banyak karena aksesibilitasnya masih terbilang susah. Jalan yang belum diaspal dari kantor kepala desa menuju Kampung Banjargunung serta tidak terdapat lampu jalan pada malam hari. Jaraknya
hanya sekitar 3,5 meter, sehingga sulit jika terdapat kendaraan yang berpapasan. Dan signage yang berada di sana kurang jelas, sehingga susah untuk para wisatawan untuk mengetahui arahnya. Ini untuk amenitasnya, jadi terdapat homestay, yaitu terdapat 4 rumah yang digunakan sebagai homestay. Berikut ruang dalamnya, terdapat 2 kamar rumah yang dapat memuat 1-3 orang. Jadi sekitar di dalam Kampung Banjargunung dapat memuat sekitar 20 wisatawan. Terdapat juga pos kesehatan desa yang terbuka bagi warga maupun wisatawan, namun belum ada warung atau minimart, ATM, dan juga toilet umum. Terdapat lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan yang sudah cukup baik dalam mengelola Kampung Banjargunung ini. Kesimpulannya, jadi karakteristik permukiman Batak Toba di Kampung Banjargunung yang mendukung aspek desa wisata, tata masa bangunan dan orientasi masih asli, yang menjadi salah satu daya tarik desa wisata tersebut. Zonasi yang tadinya privat juga menjadi publik sehingga terbuka bagi wisatawan. Tipologi Jabu Bolon yang variatif di Kampung Banjargunung namun tidak terdapat sopo lagi. Perubahan aktivitas menyebabkan perubahan karakteristik permukiman asli. Dan yang untuk kedua, potensi dan pemasaran arsitektur dalam pengembangan desa wisata di Kampung Banjargunung. Untuk potensinya, tata masanya masih asli, bentuk bangunan adat yang variatif, dan terdapat gorga, tingkat keterbukaan kampung yang tinggi, namun permasalahannya tidak terdapat sopo dan tidak terdapat ruang dalam yang asli. Sekian dan terima kasih. Ya, oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke presenter Melisa Jauri dengan judul makalah Identifikasi Tata Ruang Hunian Komunitas Pengrajin Kain Tenun Ulos dalam Permukiman Tradisional Batak Toba. Halo, selamat siang Bapak, Ibu dan teman-teman yang terhormat. Sekarang saya akan mempresentasikan skripsi saya. Nah, penelitian ini berangkat dari gagasan yang ingin mendukung pengembangan Geopark Kaldera Danau Toba untuk mendukung pariwisata. Keberadaan permukiman tradisional Batak Toba menjadi salah satu potensi yang perlu ditata dan dikembangkan lagi untuk mendukung pengembangan tersebut. Di sini ada sebuah permukiman yang menjadi objek studi, yaitu Kampung Kutaraja. Saya pilih sebagai objek penelitian karena adanya komunitas kain tenun ulos yang cukup unik dan beberapa rumah adat yang masih bertahan. Nah, keunikan ini juga menarik perhatian pemerintah pusat sehingga direncanakannya program revitalisasi ruang permukiman untuk Kampung Kutaraja. Proses revitalisasi berkaitan erat dengan tata ruang dan pada rentan penelitian ini dimulai waktu itu belum terrealisasi. Dari latar belakang yang disampaikan, ada 2 pertanyaan penelitian, yaitu apa faktor pembentuk tata ruang dalam permukiman tradisional Batak Toba, Kampung Kutaraja, dan bagaimana eksistensi komunitas pengrajin kain tenun ulos mempengaruhi tata ruang permukiman tradisional Batak Toba. 3 teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada tata ruang permukiman menurut Rapoport, di mana kebudayaan menjadi faktor primer dalam pengaturan lingkungan fisik tersebut. Lalu ada juga ini 10 elemen kebudayaannya. Lalu ada juga arsitektur tradisional Batak Toba, dan yang terakhir arsitektur dalam lingkup komunitas menurut Silas. Ini ada lokasi dari objek studi saya, Kampung Kutaraja. Ini posisi Provinsi Sumatera Utara dalam Indonesia. Lalu di dalamnya ada Kabupaten Samosir, Kecamatan Pangururan, dengan Desa Lumben Suhi-Suhi. Nah, dalam Desa Lumben Suhi-Suhi inilah yang kemudian terletak Kampung Kutaraja. Metode penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif dengan proses identifikasi. Analisis kesimpulan dibahas dalam 2 bagian sesuai pertanyaan penelitian. Yang pertama, faktor pembentuk tata ruang hunian dalam Kampung Kutaraja.
Idealnya terdapat 10 elemen kebudayaan yang menjadi faktor primer pembentuk sebuah tata ruang permukiman. Nah, peranan dari elemen-elemen tersebut dalam tata ruang Kampung Kutaraja akan dilihat sebagai berikut. Ini akan dibahas secara ringkas, nanti kalau misalnya ada hal yang lebih detail, saya terbuka untuk kesempatan diskusi dan tanya jawab. Nah, ini elemen pertama, ada lokasi secara geografis. Di sini mengidentifikasi bentuk lahan dari permukiman, yaitu persegi. Lalu ada elemen kedua, bentang alam. Nah, bentang alam di sini mengidentifikasi vegetasi sebagai elemen pelingkup ruang. Lalu ada penempatan massa juga sesuai dengan topografi, di mana relatif datar untuk Kampung Kutaraja, dan pola sirkulasi baru. Berkaitan dengan unsur fisik, teridentifikasi pendekatan jalur aksial sebagai aksesibilitas, lalu ada pola linear juga sebagai sirkulasi utama, hierarki ruang, dan juga posisi dari ruang penerima dalam Kampung Kutaraja, di mana posisi ruangnya itu tidak dipengaruhi aksesibilitas permukiman. Elemen keempat, pola ruang berbanjar membentuk tata ruang dengan penempatan massa sesuai dengan hierarki kekerabatan Batak Toba dan orientasi terhadap alam. Ruang dengan tipe khusus pada Kampung Kutaraja di sini adalah alaman atau ruang tengah menjadi orientasi permukiman. Lalu elemen keenam, ada elemen nama-nama khusus dalam kebudayaan Batak Toba. Di sini berperan menentukan penempatan massa dalam Kampung Kutaraja. Elemen ketujuh, ada sistem orientasi khusus, dan juga ada elemen kedelapan, warna, tekstur, dan ornamen. Ini mengidentifikasi arah pembangunan permukiman yang cenderung menyebar ke arah timur permukiman. Untuk elemen ke-9, pembentukan kelompok-kelompok ruang luar di sini dipengaruhi berdasarkan elemen non-fisik, yaitu temperatur dan gerakan udara. Elemen terakhir, aktivitas masyarakat, yaitu komunitas pengrajin kain tenun ulos sendiri itu menciptakan kebutuhan ruang yang melebur dalam ruang tengah permukiman, ruang alaman. Jadi di situ juga ada produksi, ada sirkulasi. Untuk pembahasan yang kedua, komunitas pengrajin kain tenun ulos dalam Kampung Kutaraja berpengaruh terhadap beberapa perubahan fungsi dalam ruang permukiman. Komunitas tersebut mengambil ruang aktivitas di alaman, karena sopo atau yang biasanya disebut massa lumbung di arsitektur Batak Toba yang harusnya menjadi bangunan untuk menunjang aktivitas mereka sudah tidak ada dan berubah menjadi hunian akibat dari pertumbuhan penduduk. Nah, kelompok-kelompok ruang produksi tenun dalam alaman terbentuk di depan bangunan-bangunan berukuran besar, yaitu jabu dengan nama khusus dan jabu biasa. Hal ini disebabkan karena kelompok tersebut ingin melindungi diri dari terik matahari ketika beraktivitas pada alaman, sehingga bernaung di bawah bayangan bangunan-bangunan yang besar. Dengan demikian, ruang publik alaman dalam Kampung Kutaraja berubah sifatnya dari yang seutuhnya publik menjadi sebagian produksi akibat perpindahan tersebut. Begitu pula dengan ruang dalam tiap bangunan Kampung Kutaraja. Gudang dari rumah setiap penenun berubah menjadi area produksi, namun hanya penenun yang tinggal di jabu biasa atau rumah-rumah yang besar dengan nama khusus yang dapat berinteraksi dengan komunitas di luarnya, karena di luarnya itu komunitasnya jadi bernaung gitu kan. Kalau yang masa-masa bangunan kecil itu tidak ada komunitasnya. Dengan demikian, alaman dalam Kampung Kutaraja mengadaptasi tipologi ruang campuran dengan ruang produksi non-formal karena bergabung dengan fungsi lainnya seperti sirkulasi utama dan ruang publik. Ruang bertenun dalam bangunan juga mengadaptasi tipologi ruang campuran karena terdapat dalam satu masa yang sama dengan ruang lainnya seperti kamar tidur, ruang tamu, ruang kumpul, dan yang lain. Untuk kesimpulannya, yang pertama, dari penjabaran 10 elemen tersebut terlihat kalau kebudayaan Batak Toba itu mendominasi mulai dari tata bentuk ruangnya, bentuk lahan, penempatan massa, elemen pelingkup, sirkulasi, aksesibilitas, hierarki ruang, orientasi massa, arah pembangunan, dan kelompok-kelompok ruang dalam tata ruangnya permukiman itu. Lalu yang kedua, eksistensi komunitas pengrajin kain tenun ulos mempengaruhi tata ruang
dengan mengubah fungsi utama dan menciptakan ruang produksi baru. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kita ke presenter selanjutnya, yaitu Lydia Lavina Darmawan dengan judul makalah Karakteristik Kawasan Permukiman Tepi Danau Toba terkait dengan eksistensi pariwisata. Ya, selamat siang Bapak Mukofa, Pak Hartanto, Pak Enrico, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Lydia Lavinia, salah satu peserta Skripsi Awards ke-48 yang dibimbing oleh Ibu Rumiati Tobing dan Bapak Andi Kumala Sakti. Jadi penelitian saya di sini berjudul Karakteristik Kawasan Permukiman Tepi Danau Toba terkait dengan eksistensi pariwisata yang terletak di Desa Huta Bolon, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi penelitian saya ini. Jadi terdapat Geopark Caldera Toba yang telah menjadi anggota dari UNESCO Global Geopark, di mana terdapat Pantai Pasir Putih Parbaba sebagai salah satu elemen pendukung dari UNESCO Global Geopark tersebut. Namun sayangnya pembangunan dari Desa Huta Bolon, tempat Pantai Pasir Putih Parbaba ini bernaung, pembangunannya masih belum optimal, sehingga muncullah pertanyaan penelitian yang pertama, yaitu apakah karakteristik dari arsitektur kawasan permukiman tepi air Desa Huta Bolon dan bagaimana pengaruhnya terhadap pariwisata Pantai Pasir Putih Parbaba. Lalu yang kedua, bagaimana perubahan yang terjadi antara kawasan lama dan kawasan baru di Desa Huta Bolon. Di sini terdapat beberapa teori dan referensi yang saya gunakan. Yang pertama ada teori karakteristik permukiman oleh Bapak Johan Silas dalam bukunya Housing Beyond Home. Lalu ada teori karakteristik permukiman tepi air oleh Iswa Saraswati. Yang ketiga ada teori karakteristik permukiman Toba oleh Bapak Julehi Wahid dan Alamsyah. Dan yang terakhir ada teori transformasi permukiman tepi air oleh James Green dalam bukunya Coastal Towns in Transition. Di sini penelitian saya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, sehingga penelitian saya terikat oleh tempat, waktu, dan ikatan tertentu. Lokasi objek studi ini terletak di Provinsi Sumatera Utara, di Kabupaten Samosir, lebih tepatnya di Kecamatan Pangururan, Desa Huta Bolon, di bagian Dusun 2 yang terletak dekat dengan Danau Toba. Lalu di sini, di Desa Huta Bolon ini terdapat salah satu objek wisata yang sangat terkenal bernama Pantai Pasir Putih Parbaba. Pantai ini diresmikan pada tahun 2006 oleh Deputi Pemberdayaan Olahraga. Untuk proses analisa sendiri terbagi menjadi dua. Dari yang pertama ada karakteristik permukiman. Untuk karakteristik permukiman ini saya menggabungkan dua teori, dari teori karakteristik permukiman dan teori karakteristik permukiman tepi air. Lalu untuk bagian kedua itu akan membahas perubahan permukiman yang merupakan temuan dari karakteristik permukiman. Dari karakteristik fisiknya, dari aspek kondisi geografis sendiri, jadi Desa Huta Bolon ini memiliki kemiringan lahan yang landai dan lokasinya aman terhadap longsor. Dan di desa ini terdapat jenis tanah aluvial dan berpasir yang akan mempengaruhi jenis bangunan di atasnya. Seperti tanah aluvial akan berdiri bangunan permanen, dan tanah berpasir akan bangunan-bangunan permanen seperti tenda dan gazebo. Lalu dari segi iklim dan cuacanya sendiri, bangunan-bangunan sini semuanya telah memperhatikan kenyamanan termal. Dapat dilihat dari penggunaan kanopi, teritis, atap yang tinggi, sirkulasi angin, dan perletakan vegetasi. Lalu dari segi lingkungan alam dan binaannya, kawasan ini terbagi menjadi kawasan permukiman dan kawasan wisata yang pertumbuhannya organis dan tidak memiliki zonasi yang cukup jelas. Lalu Desa Huta Bolon telah memiliki sequence antara kawasan daratan, pantai, dan juga danau. Dari pola struktur ruangnya sendiri, dia berpola menyebar dengan struktur ruang kombinasi antara linear dan klaster, dengan langgam bangunan yang terdiri dari bangunan modern, rumah eper, dan juga jabu bolon. Untuk orientasinya, masing-masing menghadap terbagi menjadi dua, yaitu ada yang ke arah Danau Toba dan juga ada yang ke arah-arah akses sirkulasi, sehingga masing-masing bangunan telah memaksimalkan view yang ada di sana. Lalu dari aspek sarana prasarana lingkungannya, sayangnya dari jalur pencapaian untuk menuju Desa Huta Bolon tidak berpengaruh terhadap
karakteristik Desa Huta Bolon itu sendiri, namun akan berpengaruh terhadap jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Huta Bolon karena letaknya ini terletak di antara dua buah kecamatan, yaitu Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Ambarita. Lalu dari jalur pedestriannya, dia terdapat salah satu pedestrian yang letaknya membagi bangunan permanen dan non-permanen, sehingga letaknya ini sangat krusial di sana. Lalu terdapat sarana toilet umum, di mana toilet umum di sini terbagi menjadi dua, jadi ada yang dikelola sendiri dan ada yang dikelola oleh pemerintah. Untuk toilet yang dikelola sendiri, mereka biasanya letaknya berdekatan dengan bangunan-bangunan yang dikelola oleh mereka juga. Sedangkan untuk dikelola bersama, seperti dari pemerintah, biasanya akan berdiri sendiri. Untuk sarana prasarana daya tarik wisatanya sendiri, mereka bangunannya tidak memiliki GSB yang jelas dan tidak ada perletakan zonasi-zonasi fungsi yang jelas. Untuk dari lahan parkirnya sudah terbilang cukup baik karena letaknya berada di dekat dengan area wisata. Sedangkan untuk pusat informasi turisnya sayang sekali tidak berpengaruh karena telah terbengkalai dan fasilitas perbelanjaannya telah memberikan pengalaman ruang bagi turis di sana. Dari sarana fasilitas kuliner, mereka ini ada yang terbagi menjadi dua ataupun satu masa bergantung pada pemisahan ruang yang dikehendaki oleh sang pemilik. Sedangkan untuk sarana rekreasinya sendiri, penataannya masih kurang tertata, masih berantakan dan terletakkan begitu saja. Lalu dari aspek citra kawasannya ini lebih dominan oleh citra kawasan wisata daripada kawasan permukiman. Dapat dilihat dari signage atau tanda-tanda masuk ke desa ini yang lebih dominan ke arah wisata Pantai Pasir Putih Parbaba daripada Desa Huta Bolon. Dari aspek kemajuan teknologinya sendiri, dia ini tidak memiliki pengaruh karena mereka membangun bangunan di sini bergantung pada faktor biaya produksi. Mana yang lebih murah, itulah yang akan dibangun. Kita beralih ke karakteristik non-fisiknya. Dari aspek politik, di sini Desa Huta Bolon sering sekali terdapat sengketa tanah sehingga pembagian tanahnya antara satu dengan lainnya itu masih belum jelas karena masing-masing masih bermarga si Haloho dan pemeran pemerintah di sini sangatlah minim. Dari aspek ekonomi dapat dilihat bahwa kawasan wisata di sini sangatlah dominan oleh Pantai Pasir Putih Parbaba sehingga pembangunannya lebih terpusat di daerah pantai. Dari aspek sosial budaya, prinsip huta atau permukiman Tobanya telah tidak sesuai pada prinsip pada umumnya, dan masyarakat Toba di sini telah jarang melakukan aktivitas publik, sehingga jarang menggunakan ruang-ruang publik. Untuk tema pengembangannya sendiri, dia belum memiliki rencana kawasan atau master plan, sehingga mereka hanya memfokuskan pembangunan di bagian kawasan wisata saja. Sedangkan untuk aspek pemanfaatan air, mereka tidak memiliki pengaruh untuk karakteristik Desa Huta Bolon. Dari segi pengelolaannya, mereka didominasi oleh masyarakat. Dari segi perubahan permukimannya, dapat dilihat dari kondisi geografis. Di sini terjadi pelebaran pada daerah pantai, dari 5-10 meter menjadi 10-15 meter, dan konturnya turun dari 902 menjadi 901 meter. Dari aspek lingkungan binaannya sendiri, pembangunannya pada kawasan wisata lebih banyak dilakukan daripada kawasan permukimannya. Dan dari langgam bangunannya, dia mengalami transisi dari bangunan tradisional menjadi bangunan yang lebih modern. Dan terakhir dari aspek citranya sendiri, dia mengalami perubahan dari citra daerah permukiman menjadi daerah kawasan wisata. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil, untuk menjawab pertanyaan pertama, bagaimana karakteristiknya? Karakteristik Desa Huta Bolon itu, dia memiliki pola permukiman menyebar dengan struktur ruang kombinasi yang perkembangannya bersifat organis. Desa ini terbagi menjadi kawasan wisata dan kawasan permukiman yang masing-masing tidak memiliki penzoningan fungsi yang jelas. Tipe bangunannya terbagi menjadi rumah Jambu Bolon, rumah eper, dan bangunan modern, yang orientasinya telah memaksimalkan view yang ada. Penyikapan terhadap iklim dan cuaca juga diperhatikan melalui penggunaan kenyamanan termal. Kawasan wisata di sini telah memiliki tingkat kepadatan yang lebih tinggi dan pemukiman huta di Desa Huta Bolon tidak sesuai pada prinsip umumnya. Dan pengaruh karakteristik ini
akan berpengaruh terhadap kenyamanan, keamanan, dan tampilan visual dari pantai Pasir Putih Parbaba, sehingga masyarakat yang berkegiatan di sana akan mempengaruhi sense of place-nya. Apakah mereka akan datang lagi ke sana, itu akan mempengaruhi ke sana. Gitu. Jadi berdampak ke jumlah wisatawan yang akan berkunjung. Sedangkan perubahannya sendiri dapat terlihat dari kondisi geografis berupa perluasan daerah pantai, adanya perubahan dari langgam bangunan, lalu juga adanya perbedaan sense of place yang tadinya dari kawasan permukiman menjadi kawasan wisata. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya kita langsung saja ke tanggapan oleh Pak Mukofa. Jadi di sesi kali ini kita telah menyelesaikan seperti pada paparan-paparan yang terdahulu, semuanya bagus lah untuk menyajikan, walaupun ya karena daring kita terkendala dengan jaringan atau peralatan yang lain ya, sehingga 1-2 tadi agak menjadi tidak lancar. Tapi secara keseluruhan saya cukup puas mendengarkan paparan dari semuanya. Untuk yang sesi terakhir, mungkin saya ingin membuat satu catatan begini ya. Filosofi riset itu adalah meneliti objek yang sudah terbangun atau yang sudah ada ya. Jadi bedanya dengan desain. Jadi kalau Anda semua di mata kuliah studio atau di studio akhir arsitektur SAA, itu kan merancang. Filosofi merancang, mendesain dengan filosofi meriset, meneliti itu berbeda. Ya. Nah, bedanya kalau riset atau penelitian, objeknya atau bendanya itu sudah terbangun, sudah ada. Lalu Anda semua meneliti ya, mencari tahu observasi, mengamati dan sebagainya. Nah, sementara desain atau merancang, objeknya belum ada. Jadi Anda merancang supaya nanti dari hasil rancangan itu mungkin akan dibangun kalau seandainya dilanjutkan untuk dikonstruksikan ya. Yang jelas beda yang paling signifikan adalah meneliti bendanya sudah ada, sementara merancang bendanya belum ada. Nah, lalu hal lain ya, filosofi yang lain adalah meneliti itu mencari pengetahuan, ya. Mencari pengetahuan dari lapangan. Jadi lapangannya ya manapun ya. Nah, dari lapangan itulah kemudian kita melakukan satu penelitian untuk mencari pengetahuan. Nah, sehingga kalau penelitian yang berkonteks pada aspek historis atau memiliki nilai historis, maka sebetulnya ada hal yang perlu digarisbawahi adalah dari faktor waktu ya. Jadi penelitian ini meneliti dalam konteks kekinian saat ini atau meneliti secara milestone, ada kurun waktunya. Jadi misalkan meneliti perubahan permukiman tradisional Batak Toba, berarti kan harus punya data yang cukup perubahan itu dari sisi kurun waktunya. Apakah mulai dari abad sekian sampai hari ini dan seterusnya, misalkan begitu ya. Boleh nggak kita meneliti objek yang mempunyai nilai historis tapi dalam konteks kekinian? Boleh. Jadi yang penting di depan itu sudah ditetapkan bahwa state of the art-nya itu sudah ditetapkan bahwa penelitian ini dilakukan dalam konteks kekinian atau mungkin disebutkan 2020 gitu ya. Otomatis data yang dicari adalah data tahun 2020. Nah, lalu apa kaitannya dengan objek itu dari sisi historisnya? Nah, sisi historisnya adalah sebagai background ya.
background dari riset itu. Karena bagaimanapun sebagai objek yang mempunyai nilai historis, maka sisi historisnya harus apa namanya, diletakkan pada objek itu. Nah, ini catatan secara umum begitu ya, supaya nanti kalau Anda semua kebetulan nanti ada kegiatan penelitian yang lain dan itu ada aspek historisnya, maka perlu disampaikan. Kemudian permukiman Batak Toba dari Yesi dan Melisa. Nah, antara Jesse dan Melisa, dua-duanya tentang pemukiman Batak Toba, ini sebenarnya cukup menarik ya, karena dikaitkan dengan kegiatan pariwisata. Bagaimana pemukiman tradisi itu kita identifikasi, lalu kemudian dari kegiatan penelitian itu bisa diketahui apa yang menjadi suatu sisi positifnya atau benefitnya gitu ya. Nah, tugas peneliti kan tentu adalah untuk memastikan bahwa permukiman-permukiman itu mempunyai sesuatu yang bisa dikembangkan. Apa yang sudah dilakukan baik oleh Jesse dan Melisa cukup bagus untuk mengungkap ya. Makanya tadi penelitian itu tujuannya mengungkap sesuatu yang belum teridentifikasi atau belum terjawab melalui satu kegiatan yang mendalam gitu. Nah, untuk strata S1 kegiatan ini saya pikir sudah lebih dari cukup ya. Bagaimana Jesse dan Melisa mencari tahu dan kemudian bisa menyimpulkan sesuatu dari dua permukiman Batak Toba itu. Sementara untuk satu lagi ya, Lydia. Jadi Lydia juga sama. Hanya tadi yang Lydia itu saya masih agak muncul pertanyaan. Di situ ada upaya untuk mengembangkan ya. Jadi kalau pengembangan itu sudah masuk ke tindakan. Jadi meneliti itu semata-mata mencari tahu dari satu objek. Jadi objeknya sudah ada, lalu kita coba cari tahu melalui berbagai macam metode atau cara ya, untuk mengungkap itu. Tapi pada saat kita lalu memberikan suatu treatment atau upaya misalkan pengembangan, maka sebenarnya pengembangan itu kegiatan atau tahap yang dilakukan setelah kita melakukan penelitian gitu. Setelah kita tahu ada sesuatu yang signifikan, maka pengembangan yang bisa dilakukan itu apa? Urutannya itu misalnya begitu ya. Oke, begitu. Jadi secara substansi saya memberi apresiasi yang luar biasa. Lalu secara paparan atau presentasi ini yang menurut saya beberapa masih perlu diupayakan supaya lebih menarik ya. Jadi karena kan sebuah hasil penelitian yang sudah bagus itu bagaimanapun ketika ingin disampaikan, maka upaya menyampaikan itu juga perlu satu cara gitu supaya orang lain lebih menarik. Itu jadi upaya supaya menarik itu macam-macam ya. Jadi dengan PPT kita sebenarnya punya kesempatan untuk mengolah secara lebih kreatif gitu. Jadi kita punya foto, kita punya peta, punya gambar arsitektural, denah dan seterusnya. Bagaimana semuanya itu dikemas menjadi satu presentasi yang lebih menggigit gitu. Begitu Mbak MC, komentar dari saya. Sekali lagi selamat untuk semuanya. Saya memberi apresiasi yang luar biasa pada semuanya yang telah menyelesaikan kegiatan skripsi ini dengan bagus, dan tentu ini peran dari pembimbing Anda semua juga cukup signifikan, bisa mendampingi kalian semua melakukan suatu riset yang tentu menghabiskan waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya, sehingga bisa menghasilkan suatu kegiatan atau laporan penelitian yang cukup bagus ini. Begitu Mbak komentar saya.
Oke. Terima kasih Pak Mukofa. Sekarang kami akan mengambil foto bersama secara semua dari presenter, peserta, reviewer. Saya harap untuk menyalakan kamera supaya saya bisa mengambil screenshot fotonya. Foto semuanya sudah difoto sama saya, sudah di screenshot. Keseluruhan rangkaian acara Skripsi Award 2020 periode kedua pada hari ini telah selesai. Semoga acara ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada semua reviewer, semua dosen, presenter, peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir dan sudah sangat antusias dalam bertanya maupun berpartisipasi dalam acara ini. Sampai jumpa di acara Skripsi Awards berikutnya.